Saudara-saudari terkasih, berikut ini ringkasan meditasi pertama dalam rangka retret masa Prapaskah untuk Kuria Roma yang diberikan oleh pengkhotbah rumah tangga kepausan Romo Roberto Pasolini OFM, yang juga diikuti oleh Paus Fransiskus secara online dari rumah sakit. Iman gereja yang didasarkan pada kebangkitan Kristus telah sejak lama menawarkan harapan kepada dunia akan kehidupan setelah kematian. Namun seiring waktu, janji ini semakin pudar, dan saat ini bukan lagi diperbincangkan, melainkan diabaikan. Menghadapi ketidakpedulian ini, umat beriman dipanggil untuk menemukan kembali nilai dan keindahan kehidupan abadi, guna mengembalikan makna sejatinya. Tugas ini menjadi semakin mendesak dalam tahun suci jubileum ini, dan di tengah penderitaan mendalam yang sedang dialami oleh Bapa Suci. Perjalanan retret dengan tema kehidupan abadi yang ingin kita jalani berakar pada wahyu Kristiani. Kita memulainya dengan mengambil beberapa rumusan singkat dari Katekismus Gereja Katolik yang menyajikan ringkasan pemikiran teologis yang mudah dipahami. Katekismus menggambarkan kematian bukan sebagai akhir, melainkan sebagai peralihan menuju kehidupan abadi dalam persekutuan dengan Kristus. Konsep ini berakar dalam surat kepada jemaat di Roma, di mana Santo Paulus menyatakan bahwa melalui baptisan, kita dipersatukan dengan kematian dan kebangkitan Kristus, sehingga memperoleh kehidupan yang baru. Menurut Katekismus, kematian adalah saat terjadinya penghakiman khusus, di mana penghakiman terjadi atas diterima atau ditolaknya rahmat Allah. Namun keselamatan tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang secara formal mengenal Kristus. Konsili Vatikan II mengakui bahwa siapapun yang mengikuti suara hati mereka dalam pencarian tulus kepada Allah dapat memperoleh kehidupan abadi. Katekismus menekankan bahwa penghakiman terakhir tidak didasarkan pada tindakan lahiriah semata, tetapi pada kasih yang dijalani, sejalan dengan pemikiran Santo Yohanes dari Salib. Pada senja kehidupan, kita akan dihakimi berdasarkan kasih. Takdir akhir manusia terbagi dalam 3 kemungkinan: surga, kutukan abadi atau neraka, dan pemurnian akhir atau purgatorium. Surga merupakan pemenuhan sempurna keberadaan manusia, sebuah persekutuan abadi dengan Kristus, di mana setiap individu menemukan identitas sejatinya. Sebaliknya, neraka digambarkan sebagai pemisahan total dari Tuhan. Meskipun gereja tidak pernah menyatakan dengan pasti bahwa seseorang benar-benar dikutuk ke sana. Sementara itu, purgatorium dipandang sebagai proses pemurnian bagi mereka yang meskipun berada dalam kasih karunia Tuhan, belum sepenuhnya siap untuk masuk surga. Mungkin justru dalam takdir terakhir inilah terletak keunikan wahyu Kristiani. Kesempatan untuk mengalami pemurnian terakhir ini adalah momen bagi manusia untuk berhadapan sepenuhnya dengan kasih Tuhan yang tak terbatas. Refleksi gereja tentang kekekalan hidup bukanlah untuk menimbulkan ketakutan, tetapi untuk menumbuhkan harapan. Dengan menekankan bahwa takdir kita bergantung pada kebebasan yang kita miliki dalam memilih untuk hidup dalam kasih. Pemurnian sejati bukanlah tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menerima diri sendiri sepenuhnya dalam terang kasih Tuhan dengan mengatasi ilusi bahwa kita harus menjadi lain
untuk layak mendapatkan keselamatan. Seringkali kita terobsesi untuk menjadi sempurna, padahal Injil mengajarkan bahwa ketidaksempurnaan yang sejati bukanlah kelemahan tetapi ketiadaan kasih. Api pencucian dapat dilihat sebagai kesempatan terakhir untuk membebaskan diri dari ketakutan bahwa kita tidak cukup berharga, untuk menerima diri kita dengan tenang dan menjadikan tempat relasi serta persekutuan dengan sesama. Api pencucian dapat dimengerti sebagai momen di mana kita akhirnya berhenti berusaha membuktikan sesuatu kepada Tuhan dan membiarkan diri kita sekedar dicintai. Kekekalan dengan demikian bukan hanya hadiah di masa depan, tetapi juga sebuah kenyataan yang sudah dimulai di sini dan sekarang, sejauh kita belajar untuk hidup dalam kasih dan persekutuan dengan Kristus. Pada akhirnya, takdir kita tidak tertulis dalam ketakutan, tetapi dalam harapan. Kematian bukanlah kekalahan, melainkan saat di mana kita akhirnya akan melihat wajah Tuhan dan menyadari bahwa akhir hanyalah sebuah awal.